Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Hari ini senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Dan doa harapan saya semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan, firman hidup kekal menjadi judul dari 3 video yang akan saya upload untuk bisa kita nikmati bersama-sama. Firman hidup kekal. Mengapa firman itu hidup dan kekal? Siapakah firman itu? Puji nama Tuhan. Firman hidup kekal, satu judul yang sangat pendek, tetapi kalau kita pahami judul itu luar biasa sekali. Ada berkat di balik judul itu, firman hidup kekal. Lalu kita akan bertanya, mengapa firman itu disebut hidup dan kekal? Mengapa firman itu disebut hidup dan mengapa firman itu disebut kekal, ya? Nama Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama kita akan melihat mengapa firman itu hidup kekal. Yang pertama adalah sebab firman Tuhan atau firman itu memberi hidup kepada manusia. Firman itu memberi hidup kepada manusia. Kita melihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat berkata seperti ini. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari roti, ya. Roti itu makanan. Kita makan setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 1 kali, ya tergantung tubuh kita, ya. Kalau masih remaja makannya banyak, tapi kalau sudah umur gitu kadang-kadang makannya 1 hari bisa cuma 1 kali, 2 kali, seperti itu, ya. Manusia butuh itu, manusia butuh makan. Untuk apa kita makan? Supaya kita hidup, ya. Tubuh kita memerlukan makanan, sumber energi, dan makanan itu memberikan kepada kita pertumbuhan, memberikan kepada kita sumber energi yang kita butuhkan di dalam tubuh kita untuk kita melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini perkataan Tuhan Yesus ketika dia menjawab ujian dari iblis, ya. Ketika iblis pada waktu itu mengatakan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, ayo, itu ada batu, ubahlah batu itu menjadi roti, maka langsung bisa makan, nggak usah susah-susah cari-cari makanan, toh. Instan, ya, cepat. Tapi Yesus pada waktu itu menjawab dengan baik, ada tertulis. Jadi dia mengutip firman, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup bukan dari makanan jasmani saja. Kita hidup, iya, kita butuh makanan, iya, tapi sesungguhnya bukan makanan itu yang menjadi tujuan pokok kita, tapi ada yang lebih, yaitu makanan yang rohani. Itulah perkataan Tuhan. Disebut apa? Disebut firman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh itu, Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan itu. Manusia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Apa jadinya jika manusia tidak mendengar firman Tuhan? Hidupnya akan kosong, ya. Hidupnya akan kosong. Dia akan kelaparan, walaupun kelihatannya dia kenyang secara jasmani. Dia makan makanan yang enak-enak sampai kenyang, bahkan mungkin sampai muntah, seperti itu. Tapi kalau dia tidak makan firman, dia tidak suka mendengar firman, makan firman, dia akan kekeringan, ya. Dia akan mengalami kehampaan. Firman itu memberikan kepuasan di dalam batin. Firman itu memberikan kepuasan di dalam kerohanian manusia.
Sebab apa? Sebab semua yang hidup, ya, semua yang hidup adalah seperti rumput. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Hidup itu Yunaninya adalah sarge, artinya adalah flesh atau daging, ya. Manusia itu flesh, ya, daging, ya. Dan semua yang hidup adalah seperti rumput. Rumput pagi hari kelihatan hijau, menyegarkan, ya. Tapi begitu sore, begitu siang sedikit gitu, sudah layu. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, manusia segagah apapun, seperkasa apapun, dia adalah daging yang sama, ibaratnya sama seperti rumput yang usianya tidak lama di dunia ini. Siapa sih manusia yang hidupnya tidak mati di dunia ini? Tidak ada. Semua manusia mati. Semua manusia mati. Siapakah sarge atau flesh atau daging itu? Ya saya. Saya adalah sarge, flesh, daging, manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang melihat video saya ini. Bapak Ibu juga flesh, ya, daging, ya. Daging. Oleh karena itu, semua daging bisa mati, membusuk, binasa, meninggal, tutup usia dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Tahun 2020 dan sekarang 2021 di Januari hari ini, kita melihat penyakit atau virus corona, COVID-19, COVID-19. Kita melihat 30 juta kasus kematian. Di seluruh dunia ini ada 30 juta kasus kematian. Data ini saya peroleh dari CNN tanggal 20 Oktober 2020. Update terbaru belum ada, ya. Dengan 30 juta kasus kematian tersebut, 940.000 jumlah yang banyak, ya. 940.000 meninggal oleh karena corona. Sedangkan Indonesia sendiri, data terakhir saya peroleh itu adalah 12.617. 12.617 itu banyak loh Bapak Ibu yang meninggal oleh karena corona. Kita melihat makam-makam dibuka, tanah-tanah penguburan diperluas untuk makam korban COVID-19. Karena apa? Manusia itu daging, ya, binasa, gampang binasa, ya, meninggal. Ada juga karena manusia itu daging, meninggal oleh karena penyakit degeneratif, misalnya serangan jantung, gitu, kemudian diabetes, kemudian kanker, dan ya datanya banyak sekali. Masih muda gitu, sehat, kelihatannya tidak apa-apa, pagi sehat, tiba-tiba sore sudah tidak ada karena kena serangan jantung, ya toh. Kemudian diabetes, kemudian kanker. Ya, ini penyakit-penyakit degeneratif ini juga menjadi menyebabkan manusia itu meninggal, ya. Menyebabkan manusia itu meninggal dunia, mati. Karena apa? Manusia itu daging, ya. Ada juga penyebab kematian di jalan, ya, di kecelakaan. Ada yang di jalan, naik sepeda motor, kecelakaan mobil dan lain sebagainya. Ada yang di laut, kapal tenggelam. Ada juga yang baru-baru ini beritanya yang sedang santer, yang sedang menjadi viral hari-hari, seluruh mata dunia memperhatikan. Itu pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJY 182 rute Jakarta Pontianak.
itu meninggal, orang yang meninggal di sana itu 50 orang, dan data yang terakhir menjadi 75 ya kalau nggak salah, saya membaca itu. Ya begitu mudahnya manusia itu hilang, lenyap. Pagi ada, sore sudah tidak ada. Ada juga karena manusia itu daging, karena manusia itu seperti rumput. Ada juga yang meninggalnya oleh karena suicide ya, oleh karena suicide, bunuh diri. Saya tidak menutup mata jika mungkin ada berita, ada informasi yang mungkin kita tidak baca atau kita luput. Ada beberapa orang yang mungkin karena putus asa, mungkin karena tekanan hidup ya, karena virus corona ini, kemudian ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencaharian, ada yang mengalami kekurangan dan lain sebagainya, problem dalam rumah tangga. Kita lihat semua mengalami semua ya. Bisnismen mengeluh, semua lini usaha mengeluh juga, sepi dan lain sebagainya. Ada juga yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan tekanan hidup bagi beberapa orang, kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya oleh karena suicide ya. Manusia itu seperti rumput, hilang. Ada juga karena manusia itu fana, manusia itu tidak kekal, manusia itu daging, manusia itu seperti rumput. Ada juga yang karena kematian oleh karena tragedi pembunuhan. Oh, banyak sekali Bapak Saudara ya. Nah, di dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 berkata begini, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ayub 14 ayat yang ke-10. Tetapi bila manusia mati, bila manusia meninggal dunia, bila manusia sudah tutup usia, maka tidak berdayalah ia. Jadi sungguh tidak berdaya, sudah tidak ada apa-apanya ya. Mau diapa-apain, dia tidak berdaya ya. Bila orang binasa, orang meninggal, di manakah ia? Kita nggak ketemu lagi dengan orang yang meninggal, nggak ada lagi, tidak ada lagi. Oleh sebab itu orang yang kehilangan orang yang disayangi, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu anak-anak, entah itu saudara, entah itu keluarga besar, bila sudah dipanggil Tuhan meninggal dunia, kita tidak bisa menjumpai dia lagi dimanapun. Kita sudah tahu posisinya ada di mana ya, sudah meninggal dan makamnya ada di suatu tempat. Bila manusia mati, di manakah ia? Enggak ada lagi. Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Seperti air menguap dari dalam tasik. Tasik itu laut ya. Tasik itu laut. Seperti air menguap dari dalam laut dan sungai surut dan menjadi kering. Menguap. Air yang menguap dari dalam laut. Air menguap dan sungai surut menjadi kering, hilang ya. Seperti air menguap saja umur manusia itu. Kita melihat luar biasa tahun 2020 dan Januari 2021 ini. Kalau saya melihat orang-orang yang jumlah orang yang meninggal dunia, ini bukan berarti saya skeptis ya, bukan berarti saya kok lihatnya kok kepada orang-orang yang mati, tidak. Saya melihat bahwa jumlah yang begitu luar biasa, jumlah yang begitu banyak, sampai ratusan ribu ya, sampai ratusan ribu orang meninggal hanya karena corona. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Dari mulai bulan Maret sampai Januari ini, orang yang meninggal karena corona luar biasa, banyak sekali, banyak. Itu baru corona dan belum yang lain. Dan waduh, luar biasa sekali. Jadi orang itu menguap seperti nggak berbekas ya. Umur manusia itu seperti rumput, kemuliaan manusia itu seperti rumput.
Ayub 14 ayat yang ke-12, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Gitu? Manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, dia meninggal. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Mereka beristirahat dari jerih lelahnya selama di dunia, dan semua perbuatan baik menyertai dia. Semua perbuatan baik, semua tingkah laku, semua ekspresi, semua catatan menyertai dia. Ya. Oh dia orang jahat, oh dia orang baik, seperti itu. Ayub 14 ayat yang ke-14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Kalau manusia itu mati, dapatkah ia hidup lagi? Dan ini menentang kepercayaan orang, kalau orang meninggal itu dia jalan-jalan. Kalau menurut iman saya, Bapak Ibu Saudara, nggak seperti itu ya. Saya lebih percaya, lebih mengimani bahwa ketika orang itu meninggal, apalagi orang Kristen, apalagi orang percaya dalam Tuhan, ketika dia meninggal, dia sudah tidak ada urusan lagi dengan dunia ya. Ada alam terpisah, ada alam yang terpisah antara dunia sekarang ini yang saya sekarang sedang duduk ini, dan Bapak Ibu sekarang sedang melihat saya ini. Ini adalah kita berdiri, kita tinggal di rumah, kita ada di lingkungan dunia ya, kita berpijak di atas bumi. Tapi begitu orang itu meninggal, begitu nanti saya sudah tidak ada, saya tidak ada urusan lagi dengan dunia ini. Urusan saya adalah dengan Tuhan. Ya, urusan saya adalah dengan Tuhan. Jadi, dapatkah saya menjadi roh yang gentayangan dan lain sebagainya? Itu saya tidak percaya seperti itu ya. Itu lebih kepada sifat atau karya dari iblis ya. Iblis mau menipu, iblis mau menakut-nakuti manusia supaya manusia itu takut kepada iblis, bukan takut kepada Tuhan. Orang-orang percaya meninggal dipanggil Tuhan, tidak ada lagi hubungan dengan dunia ini. Orang tua saya dipanggil Tuhan, tidak ada lagi hubungan dengan mama saya, dengan saya sebagai anak, tidak ada hubungan lagi. Sudah di tempat yang lain, Bapak Ibu Saudara, sudah di tempat yang lain, gak ada hubungannya lagi. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ini tidak ada seperti itu. Tidak pernah ada kejadian orang meninggal kemudian dia hidup lagi ya. Tidak mungkin seperti itu, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Ketika dia meninggal sudah urusannya sudah bersama dengan Tuhan, gitu. Urusannya sudah bersama dengan Tuhan. Oke, jadi itu untuk pertemuan pertama ini. Saya bersyukur. Mengapa firman itu hidup kekal? Firman itu kekal dan kita manusia itu tidak kekal. Oleh sebab itu, kita manusia yang tidak kekal ini pegang yang kekal. Itulah firman. Itulah perkataan Tuhan yang memberi kepada kita kehidupan kekal. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.